Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Santri Farm yang berbahagia. Selamat datang kembali di channel Santri Farm. Kita sekarang sedang melihat domba-domba yang sedang makan sarapan pagi. Ini review di kandang Santri Farm. Jadi kandang Santri Farm, oke, teman-teman. Ini kita sedang melihat domba-domba yang setelah makan. Nah, teman-teman, ini hari ini kita sedang ada topik ya, pembicaraan tentang menghindari keguguran pada domba ya. Menghindari keguguran pada domba, menghindari keguguran pada domba. Cara menanggulangi keguguran pada domba itu pertama gini ya. Jadi yang pertama, hindari sekat-sekat. Sebentar ya. Yang pertama ya, hindari sekat-sekat yang berbahaya. Sekat-sekat yang berbahaya yang saya maksud adalah sekat-sekat seperti ini. Nah, jadi ketika ada sekat yang domba itu bisa masuknya itu hanya sedikit ya. Domba itu hanya bisa masuk sedikit. Nah, artinya itu hanya cukup satu domba aja di sekat itu. Domba bisa melewati, bisa lompat-lompat di antara sekat itu, maka itu berbahaya ya. Jadi yang pertama yaitu sekat ya. Saya coba jelaskan teman-teman ya. Jadi semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya maksud ya. Semisal ini kandang koloni ya. Nah, ini Texel super istimewa. Berminat silakan langsung WA teman-teman. Wapi istimewa ya. Terus ini bagus ini ya. Kalau buat indukan ya, bobot 60 kilo, mungkin bisa lebih. BCS sangat. Rawatan sendiri teman-teman. Minat langsung WA ya. Jadi gini, faktor keguguran itu yang pertama karena sekat kandang. Di kandang ini ada koloni, di kandang seberang sini juga ada koloni. Nah, sekat ini jika ada sekat yang cukup dilewati oleh satu ekor domba, maka itu berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena ketika seperti saya ini masuk kandang ya, domba-dombanya kan kaget nih dan langsung berlarian menuju ke satu sekat lubang ini. Nah, ketika mereka rebutan untuk melewati sekat kandang ini, yang sekat yang karena ini ada lubang ya, contoh ini ada lubang gitu ya, maka setiap domba-domba betina itu akan rebutan dan akan menabrak janinnya yang masih muda. Janin umur yang masih muda yang belum kuat, berbenturan akhirnya membuat anaknya keguguran ya. Itu yang pertama ya, sekat, karena sekatnya teman-teman. Oke. Lantas kemudian yang kedua, nah sekat sudah. Sekarang yang kedua adalah perilaku jantan yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi kalau kita punya jantan, katanya ini jantan ini 1 kintal up ya, Texel. Ini Texel Cross Sulfok. Wapi. Istimewa teman, besar. Minat langsung WA ya. Istimewa, besar teman. Jadi jantan, perilaku atau sikap jantan yang tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Artinya ketika ada betina yang bunting gitu ya, jantannya sedang birahi, mau dikawin betinanya, ceritanya gitu. Tapi ternyata betinanya nggak mau. Nah, maka jantannya biasanya nyeruduk perutnya si betina, diduar gitu ya, diseruduk. Nah, itu juga salah satu alasan mengapa bisa keguguran. Jadi janin yang masih muda yang belum kuat itu diseruduk oleh jantan, duar gitu. Lantas bagaimana Mas menyikapinya? Maka menyikapinya, jantan itu harus dilatih kesabarannya. Dengan cara apa? Mandikanlah, sering dimandikan, dicukur bulunya, diajak jalan-jalan, dinasehati dan didoakan gitu ya. Gitu teman ya. Supaya apa? Supaya jantannya itu menjadi jantan yang sabar,
jantan yang bisa mengawini betin-betinannya dengan sabar, gitu ya. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi perilaku jantan yang tidak bertanggung jawab itu bisa membuat faktor keguguran dari betinanya. Oke. Ini ceritanya teman-teman, jantan F1 Dorper saya ini, dia ini apa namanya ceritanya tuh, dia juga suka ini ya, suka nyeruduk awalnya itu, suka nyeruduk betin-betinannya. Tapi setelah saya ajari, saya saya marahin, saya doakan, saya cukur, saya mandikan, saya lus-lus gitu, sering dilus-lus teman, maka dia akhirnya luluh dengan sendirinya. Nah, dilatih gitu ya. Nah, itu faktor kedua, karena sikap jantan yang tidak bertanggung jawab. Loh, lihat kalau domba kita deketin pasti dia lari. Nah, cut, gitu teman-teman ya. Besar teman, istimewa. Nah, itu faktor yang kedua. Oke. Faktor yang ketiga. Nah, kalau faktor yang ketiga itu yaitu ini faktor pakan ya. Faktor pakan. Kita coba lihat pakan kita, teman-teman. Nah, ini palung pakan. Nah, ketika pakan itu terdapat jamur ya, terdapat jamur di pakannya, maka itu bisa membuat domba-domba betina yang sedang hamil muda itu bisa keguguran, atau dalam artian keracunan gitu teman-teman ya. Keracunan. Nah, lah kok bisa mas keracunan mas? Iya, soalnya dia memakan jamur teman-teman. Itulah yang bisa membuat keracunan. Oke. Nah, begitu. Terus gimana mas kalau supaya tidak keracunan? Gimana supaya tidak keracunan? Maka teman-teman dicek terus pakannya ada jamur atau tidak, karena kalau ada jamur berbahaya. Lebih baik dibuang teman-teman. Kalau ada jamur itu lebih baik dibuang. Nah, itu teman-teman ya. Wah, ini lagi pada makan lagi, lapar makan, kenyang tidur gitu ya. Gitu ya. Jadi dalam dunia breeding itu kita harus selalu belajar dan haus akan ilmu ya. Karena ya begitu ya. Breeding itu sesuatu yang harus kita pelajari dan harus kita update terus gitu ya. Babon anak. Ini babon anak selepas 2,5 teman-teman. Berminat langsung WA ya. Babon anak 2,5. Ini babon lokal ya, kawin dengan Dorper ya. Dorper F1 membawa anak jantan. 2.500.000 saja teman-teman. Bagus teman-teman ya. Istimewa. Ini betina, ini betina Texel kawin Dorper F1, harga 3.800.000. Nah, itu teman-teman ya. Oke. Jadi tadi perawatan ya domba-domba supaya tidak mengalami keguguran. Oke. Oh ya, khusus ditutup ini video ini saya mau review harga ya sedikit ya. Koleksi kandang di Santri Farm. Ini kita punya buntingan full blood Dorper, ini Texel bunting full blood Dorper, harganya mulai dari 4 jutaan ya. Nah, nanti range harganya bisa langsung WA di 082335775292 ya. Nah, nanti apa namanya gratis ongkir ya. Ya, jadi promo di kandang Santri Farm gratis ongkir ya untuk pengiriman Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur apa lagi ya. Oke teman sekalian, itu dulu review dan sedikit sharing terkait menangani domba yang keguguran supaya tidak keguguran. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.